Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doros Karnia dengan NIM 19017046. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Pujangga Baru, perbedaan Pujangga Baru dengan Balai Pustaka, polemik Pujangga Baru, beberapa tokoh Pujangga Baru. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah Pujangga Baru. Lahirnya majalah Pujangga Baru sudah sejak tahun 1920 dikenal majalah, dan antaranya juga memuat karangan-karangan berupa cerita, sajak, serta karangan tentang sastra, seperti majalah Sri Pustaka pada tahun 1919 sampai 1941. Tetapi hingga awal tahun 1930-an, niat para pengarang untuk menerbitkan majalah khusus kebudayaan dan kesusastraan belum juga terlaksana. Pada tahun 1932, Sultan Takdir Ali Syahbana yang ketika itu bekerja di Balai Pustaka mengadakan publik menuju kesusastraan baru dalam majalah Panji Pustaka. Baru pada tahun 1333, Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syahbana berhasil mendirikan majalah Pujangga Baru. Pada mulanya, keterangan resmi tentang majalah itu berbunyi, majalah kesusastraan dan bahasa serta kebudayaan umum. Tetapi sejak tahun 1935 berubah menjadi pembawa semangat baru dalam kesusastraan, seni, kebudayaan, dan soal masyarakat umum. Dan sejak tahun 1936 bunyinya berubah menjadi pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan kepersatuan Indonesia. Yang kedua, perbedaan Balai Pustaka dengan Pujangga Baru. Pertama, Balai Pustaka. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Melayu. Tulisan yang bisa diterbitkan berupa novel yang memuat cerita pribumi serta permasalahan negatif di lingkungan masyarakat, khususnya pada adat istiadat pada zaman itu. Yang ketiga, penerbit dibuat oleh bangsa penjajah yang tidak menginginkan orang pribumi menjadi maju dalam kebebasan berpikir. Jadi di sini di Balai Pustaka ini pribumi tidak dibolehkan untuk kebebasan berpikir, jadi diatur oleh penjajah pada masa itu. Yang kedua, Pujangga Baru. Majalah Pujangga Baru didirikan oleh para sastrawan pribumi yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kebebasan berpikir. 2. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia. Tadi di Balai Pustaka menggunakan bahasa Melayu. Yang ketiga, semakin kreatif dan berpikir dan membuat tulisan berasal dari sudut para pengarang. Yang selanjutnya, polemik Pujangga Baru. Kelahiran majalah Pujangga Baru yang banyak melontarkan gagasan-gagasan baru dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, pendapat Sultan Takdir Ali Syahbana, seni untuk masyarakat memberikan manfaat bagi kebudayaan, pendidikan, dan moral dan masyarakat. Bertentangan dengan Armin Pane, seni itu seni dalam novel Belenggu, yang penyelesaiannya oleh J.E. Tatentang dan Dulce E. Tulen menghibur dan bermanfaat. Jadi antara seni dengan pendidikan dan kebudayaan itu saling bergantungan. Yang kedua, polemik kebudayaan. Antara Sultan Takdir Ali Syahbana menghirup dan meniru orang Barat atau Belanda karena sesuatu yang dianggap baik, bertentangan dengan Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawan bahwa tidak perlu meniru orang Barat, bahwa kita memiliki kebudayaan dan kearifan lokal sendiri. Yang ketiga, polemik kebahasaan. Sultan Ali Syahbana dengan Ardit Negoro dan kawan-kawan, bahasa Indonesia dipakai sejak lama dan hadir sebelum bahasa Melayu, tetapi dibantah oleh Adin
negoro bahwa bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa yang dipakai orang dahulu. Beberapa tokoh pujangga baru. Yang pertama, Sultan Ali Syahbana, lahir pada hari Natal pada tahun 1908 dan tahun 1929, muncul di panggung sejarah sastra Indonesia, yaitu ketika menerbitkan roman yang pertama yang berjudul Tak Putus Dirundung Malang. Dan Sultan Takdir Ali Syahbana juga menulis sajak seperti majalah Pujangga Baru yang bertulis Tebaran Naga. Yang kedua, Armin Pane. Organisator Pujangga Baru adalah Armin Pane, adiknya Sanusi Pane yang 3 tahun lebih muda. Lahir di Muara Siponggi pada tahun 1908. Armin Pane terkenal sebagai pengarang roman Belenggu. Yang ketiga, Amir Hamzah adalah seorang keturunan bangsawan Langkat di Sumatera Timur. Ia bersama dengan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane mendirikan majalah Penjaga Baru. Sajak Amir Hamzah seperti Janji Sunyi pada tahun 1937 dan Judul Buah Rindu pada tahun 1941. Yang keempat, J.E. Tatenteng pada tahun 1907 sampai 1968. Sajaknya yang berjudul Anakku bersama dengan sejumlah sajak lain diterbitkan menjadi buku berjudul Rindu Dendam. Ia tergolong kepada pengarang Pujangga Baru yang berasal dari Sulawesi yang selamanya tidak pernah hidup di Jakarta. Justru karena itulah maka buah tangannya menarik. Bahasa misalnya bukannya bahasa